sangat berhubungan dengan kejadian yang terjadi pada Polda Air sebulan lalu, tepatnya tanggal 28 September 2024 di tempat yang sama di Hotel Kemang ini, di mana pada saat kami baru mau mulai acara silaturahim dengan para tokoh dan aktivis nasional, jadi diaspora dan tokoh nasional dan aktivis nasional, ada orang tak dikenal yang belakangan ketahuan kelompok preman yang membubarkan dan porak-porandakan acara diskusi acara silaturahmi kami. Sampai saat ini kami mengapresiasi kerja pihak kepolisian yang sudah sangat tanggap menetapkan 9 tersangka dan juga sudah memeriksa aparat kepolisian baik dari tingkat Polsek, Polres dan Polda Metro sebanyak 30 orang untuk mengungkapkan dan mencoba mencari apa yang mendasari kejadian tersebut. Namun kita berharap jangan berhenti sampai di situ. Kita harap ini terus dilanjutkan dan kita akan terus mengawal dan melihat sampai di mana perkembangannya ini. Kalau tidak salah, pihak kepolisian punya waktu 60 hari untuk P21 untuk kejaksaan. Sekarang sudah berjalan 30 hari berarti. Nah, kita harapkan dalam 30 hari ini akan terungkap siapa aktor intelektualnya, sehingga ini akan memberikan suatu kejelasan bahwa demokrasi sudah mulai kelihatan punya udara yang lain di pemerintahan Prabowo Subianto. Kemudian hal yang lain juga, kita ingin ada beberapa hal undang-undang yang mungkin bisa menjadi gebrakan daripada pemerintahan baru Prabowo ini untuk memperlihatkan bahwa pemerintahan baru Prabowo betul-betul konsisten ataupun punya komitmen untuk menjadikan Indonesia ini menjadi lebih negara hukum yang betul-betul tidak lagi tajam ke bawah turun ke atas, dan juga membuat kebijakan-kebijakan yang mungkin bisa membuat pihak-pihak yang tidak yang terlibat selama ini dengan hal-hal yang melanggar hukum itu menjadi jerah. Kita juga mengusulkan dari FDA bahwa silakan kalau memang menunjukkan etikat baik, pemerintahan baru Prabowo harus mencoba untuk merevisi atau merevise Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Undang-Undang KPK, jadi kembalikan Maret 2019. Ya, Nomor 19 Tahun 2019 tentang Undang KPK, sehingga marwah KPK kembali, dan ini juga sangat berhubungan dengan keputusan dari Presiden Jokowi sebelum selesai masa jabatannya untuk mengajukan hasil panitia seleksi untuk calon-calon pimpinan DPR ini. Kita harapkan KPK ini kita harapkan kalau bisa dilakukan ulang, karena kepentingannya kan lebih banyak kepentingan pemerintahan baru. Kalau memang mau betul-betul komitmen untuk mengadukan korupsi di Indonesia yang menjadi pidato Pak Prabowo yang sangat berapi-api di awal pemerintahannya. Ada beberapa hal lain mungkin yang perlu juga kita ketahui, bahwa intinya kalau mau dianggap sebagai memberikan harapan baru, pemerintahan Prabowo Subianto harus memperlihatkan goodwill atau etikat baik dan memperlihatkan langkah-langkah yang membuat orang akan melihat bahwa oke, ada usaha dan upaya di pemerintahan Prabowo untuk melihat Indonesia lebih baik ke depannya. Saya akan minta Bung Refli untuk menambahkan beberapa poin-poin yang akan menjadi tujuan kita. Satu lagi hal, untuk masalah kejadian Grand Kemang tanggal 28 September, kami berencana untuk melakukan audiensi dengan Komnas HAM untuk melihat bahwa masalah ini bukan hanya masalah soal pidana perusakan atau penganiayaan, tapi lebih dari itu, karena kita harus melihat ini sebagai dalam perspektif yang lebih besar, karena dampaknya juga cukup besar dan cukup memalukan di dunia internasional. Satu lagi sebelum saya kasih ke Bung Refli, kita juga ingin bahwa kita akan menyulut dan mungkin audiensi dengan pihak DPR dan MPR untuk melihat apa sih upaya-upaya dari pihak DPR dan MPR agar supaya pemerintahan baru Prabowo ini akan berjalan lebih baik ke depannya,
dengan mengeliminir hal-hal yang mungkin bisa membuat pemerintahan ini terlalu terganggu. Saat ini kan ada yang namanya apa itu buku papa dan lain sebagainya. Ini harus kita minta atensi dari DPR atau DPR bahwa apa yang harus dilakukan, karena ini akan menggerogoti terus pemerintahan Prabowo dan akan membuat pemerintahan ini akan selalu punya obstacle. Mau jalan ada masalah yang muncul, mau jalan ada masalah, jadi nggak pernah selesai urusannya.